Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ngupas dimanapun Anda berada, semoga Sobat Ngupas dalam kondisi sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Sobat Ngupas, jumpa kembali dengan Jaka di Ngupas Ngutoroso Pajak saking Tlatah Sukawati bersama podcastnya KP2KP Sragen. Sobat Ngupas, kembali kita akan membahas, mengulik Ngutoroso, membedah apa yang akan kita bicarakan selanjutnya pada episode ini. Sobat Ngupas, sebagai manusia tentunya kita juga tidak luput dari salah. Demikian juga pada saat melakukan pembayaran pajak. Lah, dalam pembayaran pajak, seandainya terjadi kesalahan, Sobat Ngupas nggak perlu bingung-bingung, karena ini nanti akan kita bahas, akan kita ngutoroso tentang pemindah bukuan seandainya terjadi kesalahan dalam penyetoran pajak. Baik Sobat Ngupas, saat ini saya kedatangan seorang narasumber dari tim penyuluh KPP Pratama Karanganyar. Mbak Ponco, selamat datang di Ngupas. Oke, makasih Pak Jaka. Bener ya, saya panggil Mbak Ponco ya, Mbak Ponco. Baik Mbak Ponco, bisa memperkenalkan Mbak Ponco ke Sobat Ngupas kalian? Oke, perkenalkan saya Retno Ponco Dewati, dari penyuluh KPP Pratama Karanganyar. Biasa dipanggil Ponco karena familiar. Iya. Ini Mbak Ponco, selamat berjumpa di Ngupas di podcastnya KP2KP Sragen. Mungkin yang pertama ya, hadir di podcast kami. Juga diberi kesempatan diundang ke KP2KP Sragen. Pada episode ini kita akan bahas apa ini Mbak Ponco? Kalau tadi di awal saya sudah sampaikan ke Sobat Ngupas, kita akan membahas, kita akan ngutoroso tentang pemindah bukuan. Iya Pak Jaka, kita akan bahas. Oke, kita deal ya, bahas itu ya. Oke, bahas pemindah bukuan. Sobat Ngupas, kita udah deal dengan Mbak Ponco akan membahas tentang pemindah bukuan. Sedikit kita flashback Mbak Ponco. Iya Pak. Apa yang mendasari dengan adanya PPK ini? Bisa dijelaskan? Jadi gini Pak, sebelum ke pemindah bukuan, kewajiban sebagai wajib pajak kan ada menghitung, membayar, melapor. Nah, kan bisa jadi di antara 3 step ini ada yang salah. Ada yang salah. Nah, hal ini yang mendasari adanya pemindah bukuan. Misal mungkin salah NPWP-nya, salah ketik nama, atau mungkin salah jenis pajak, jenis tahun, atau salah masa juga. Jadi kadang kan wajib pajak bingung, aduh kalau udah salah terus gimana, bisa didalur atau tidak, gitu. Nah makanya DJP punya layanan fasilitas pemindah bukuan kebijaksanaan. Jadi seandainya wajib pajak ini salah dalam membayar pajak, mungkin ada salah NPWP, mungkin ada salah nulis nama, mungkin ada salah masa, salah pajaknya juga, jenis pajaknya. Jadi ini bisa kita pembetulan dengan jalan pemindah bukuan, begitu. Pemindah bukuan sendiri sudah diatur di PMK 242 tahun 2014. PMK 242 2014. Itu jadi dasar hukumnya untuk pemindah bukuan ini. Baik Mbak Ponco, kalau misal wajib pajak ini udah salah dalam melakukan pembayaran, ini langkah apa yang harus ditempuh oleh wajib pajak untuk pemindah bukuan ini? Jadi wajib pajak bisa mempersiapkan formulir, kemudian dilampiri dengan bukti bayarnya. Kemudian apabila bukti bayarnya non NPWP, kan ada juga yang bayar pakai 00 Pak. Nah, itu bisa dilampirkan fotokopi KTP-nya. Kemudian apabila pemindah bukuannya ke lain NPWP, dilengkapi dengan surat pernyataan tidak keberatan untuk dipindah bukukan. Kemudian nanti pengajuannya
bisa melalui dua cara. Bisa melalui pos maupun langsung ke KPP di mana pembayaran tersebut diadministrasikan. Ya. Jadi formulir ini bisa kita dapatkan di kantor pajak. Atau juga bisa diunduh di web pajak.go.id. Jadi formulir itu kita unduh di pajak.go.id atau kita minta ke KPP terdekat bisa. Iya. Sobat Ngupas, ini baru step awal. Kita akan melakukan pemindah bukuan tentang pembayaran yang salah. Syaratnya tadi seperti disebutkan Mbak Ponco, harus ada bukti bayarnya, formulir permohonan pemindah bukuan, kemudian fotokopi KTP apabila pembayaran tidak dengan NPWP. Surat pernyataan tidak keberatan untuk dipindah bukukan apabila pemindah bukuannya ke lain NPWP, dan juga bisa dilakukan baik melalui pos atau datang langsung ke KPP tempat di mana membayarnya. Ya, Sobat Ngupas, jelas ya dari situ. Kemudian Mbak Ponco, setelah kita melakukan persiapan permohonan ini, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan oleh wajib pajak yang minta pemindah bukuan ini? Ya, nanti untuk proses pemindah bukuan sendiri Pak Jaka, nanti prosesnya 21 hari kerja. 21 hari Namun, kerja. untuk KPP Pratama Karanganyar, karena pemindah bukuan sebagai layanan unggulan, kita proses pemindah bukuan itu maksimal 10 hari kerja. Wah, luar biasa KPP Pratama Karanganyar ya. Karena ada layanan unggulan dari KPP Pratama Karanganyar, proses PPK ini yang seharusnya 21 hari kerja bisa dipangkas menjadi 10 hari kerja. Luar biasa. Sobat Ngupas, salut dengan KPP Pratama Karanganyar. Ya, permohonan sudah, tenggang waktu, jangka waktu sudah. Untuk prosesnya nanti karena di KPP Karanganyar ada layanan unggulan yang seharusnya 21 hari bisa cukup 10 hari. Nah, setelah ini permohonan ini diproses, untuk wajib pajak yang memohon pemindah bukuan ini, apa yang harus dilakukan lagi? Nanti kan dapat tanda terima atau resi pos. Nah, itu nanti disimpan untuk mengambil hasil pemindah bukuannya. Nanti ada dua keputusan, bisa diterima pemindah bukuannya apabila telah sesuai dengan permohonannya, kemudian diteliti dan sesuai maka diterima, atau bisa ditolak. Nah, ditolak itu tergantung Pak. Jadi apabila mungkin pengisian formulirnya kurang sesuai, atau mungkin NTPN-nya sudah pernah dipindah bukukan, atau mungkin udah pernah dilaporkan di SPT, itu tidak bisa dipindah bukukan. Jadi ditolak, atau mungkin dengan alasan lain nanti bisa dikonsultasikan ke petugas terkait yang gitu. Jadi nanti keputusan itu ada dua macam. Yang satu diterima karena sudah sesuai dengan syarat pemindah bukuan, ini bisa langsung diterima. Tapi seandainya mungkin masih ada kesalahan penulisan, mungkin lupa belum tanda tangan, atau mungkin formulirnya pengisiannya kurang. Ya, pengisian kurang itu bisa ditolak, tapi bisa diajukan kembali. Bisa diajukan kembali selama NTPN ini belum pernah dipindah bukukan. Juga ada kendala apa yang biasanya permohonan ini ditolak? Selain NTPN ini sudah dipakai. Biasanya ini Pak, ada juga yang udah pernah dipakai untuk SK validasi, kemudian udah pernah dilaporkan di SPT. Sudah dilaporkan di SPT. Jadi itu sudah tidak bisa dipindah bukuan lagi. Sangat simpel ya Mbak Ponco ya. Baik Mbak Ponco, untuk permohonan pemindah bukuan ini tadi sudah disampaikan ada dua opsi, diterima dan ditolak. Kalau yang diterima no problem, sudah selesai kan, sudah selesai bahwa kesalahan pembayaran yang dilakukan sudah bisa dibetulkan lewat PPK. Nah, ini yang ditolak ini, kenapa kok bisa sampai ditolak?
Ya, jadi berbagai macam alasan berbagai Pak, macam ditolak. Mungkin pengisian formulirnya kurang sesuai, lampirannya mungkin kurang, mungkin belum ditandatangani, sudah melakukan pengisian, wah buru-buru belum ditandatangani. Hal ini bisa disebabkan terus ditolak. Atau mungkin juga bisa NTPN-nya ini udah dipakai mungkin di e-bukpot atau mungkin di yang lainnya, jadi harus pembetulan dulu, atau mungkin nanti yang formulirnya kurang, lampirannya kurang, bisa diajukan kembali. Bisa mengajukan kembali ya. Bisa. Jadi kalau ditolak karena kekurangan atau kekurangan syarat penulisan misalkan, itu bisa diajukan kembali. Kecuali NTPN ini sudah dipakai. Ini sudah tidak bisa dipakai lagi. Baik, Sobat Ngupas, jelas sekali ya dari Mbak Ponco tentang tata cara mengajukan permohonan. Sobat Ngupas, sebentar, saya kasih culikan sedikit. Ini Mbak Ponco mungkin juga sudah tahu. Ini Mbak Ponco, ini selentingan ini akan ada program IPBK. Seperti yang IPH, TP, maunya Nah, sekarang ini sebenarnya IPBK ini juga akan dipakai ya? Udah mau dipakai. Jadi saat ini DJP sudah launching nih IPBK-nya, cuman baru piloting 10 KPP dulu Pak. Baru dicoba dulu. Setelah itu nanti baru kita semua bisa pakai IPBK itu. Nah, kontak kita ini di KPP Pratama Karanganyar. Piloting 10 ini di KPP Karanganyar masuk piloting nggak? Belum Pak. Belum pas awal buat uji coba aja. Sabar Sobat Ngupas. Nanti akan kita launching untuk IPBK. Sedikit untuk bocorin dulu kepada Sobat Ngupas, bagaimana toh IPBK itu? Jadi gini Pak, sebenarnya IPBK itu nanti sangat simpel Pak. Kalau sebelumnya kan wajib pajak harus bawa kertas, formulir, tanda tangan dan sebagainya. Itu nanti wajib pajak misal salah bayar, tinggal ngakses dari rumah di DJP cukup online. Dari DJP online. Yang dibenerin apa dan nanti udah bisa. Cukup duduk manis di depan laptop, sambil duduk gini udah bisa melakukan PBK. Tinggal menunggu hasilnya dengan aplikasi IPBK ini. Luar biasa nanti sekali. IPBK sendiri itu nanti tempatnya di DJP online, di menu layanan. Nanti harus diaktifasi dulu. Nah, nanti bisa diakses oleh wajib pajak setelah launching ke semuanya. Kalau gitu berarti yang bisa melakukan IPBK ini bagi wajib pajak yang sudah terdaftar di akun DJP online. Nah, Sobat Ngupas, kemarin sudah kita bahas kan untuk layanan semua Sobat Ngupas harus sudah terdaftar sebagai akun di DJP online. Ada tambahan lagi Pak Jaka. Jadi untuk IPBK itu selain harus punya akun DJP online, harus punya sertifikat elektronik sebagai penanda tangan elektroniknya. Seperti yang difaktur itu ya. Gitu. Harus punya sertifikat elektroniknya untuk submit PBK-nya itu. Nah, Sobat Ngupas, bagi Sobat Ngupas yang belum terdaftar di akun DJP online, segera dong daftar. Bagaimana caranya? Toh sudah pernah kita bahas bersama di Ngupas, di podcastnya KP2KP. Kembali dikulik lagi bagaimana cara mendaftarkan akun DJP online. Karena di era digitalisasi ini semua nanti akan dilakukan online dengan ini. Otomatis Sobat Ngupas harus wajib mendaftar di akun DJP online. Begitulah, luar biasa sekali Mbak Ponco. Jadi wajib pajak itu udah nggak perlu datang ke kantor, tinggal input aja NTPN-nya, kemudian nanti yang salah apa misal harusnya dari PPH harusnya salah harusnya PPN, nanti tinggal pilih aja PPN apa. Di nanti tinggal itu sudah ada semuanya, nanti jadi tinggal submit, kemudian nanti ada di dashboard itu ada monitoringnya Pak. Ini kasus PBK-nya sampai mana, jadi nggak perlu bolak-balik telepon KPPU, ini udah ada di DJP online, bisa dilihat di monitoring itu ya. Luar biasa. Prosesnya mungkin misal ini sampai peneliti, ini sampai udah dicetak, nah itu nanti kelihatan semuanya di sana. Begitu. Iya. Baik Mbak Ponco, terima kasih sekali atas penjelasannya yang sedikit mengulik yang IPBK
PBK. Tunggu Sobat Ngupas untuk launchingnya, karena di KPP Pratama Karanganyar belum launching. Sebentar lagi. Ada tambahan untuk Sobat Ngupas tentang PBK, Mbak Ponco? Atau pesan-pesan buat Sobat Ngupas tentang kewajiban perpajakan atau apalah yang berfungsi bermanfaat buat Sobat Ngupas sekalian? Mungkin ini Pak, agar Sobat Ngupas nggak PBK. Nggak PBK. Jadi mungkin dalam pembuatan kode billing, perhitungan pajak dan sebagainya lebih teliti lagi. Mungkin nanti apabila membutuhkan konsultasi bisa menghubungi nomor layanan KP2 KP Sragen atau nomor layanan KPP Pratama Karanganyar. Bisa diakses di sosmed sekarang kan udah anak milenial ya Pak ya. Jadi bisa sekali. Di Instagram dan sebagainya. Betul Mbak Ponco. Di KP2 KP Sragen ini sudah menyediakan layanan via media sosial ya, bisa lewat IG-nya di @pajaksragen. Kemudian ada juga Facebooknya di Pajak Sragen juga. Terus kemudian lewat Twitter pun kami juga ada ya. Kami juga orang milenial gitu. Kita juga ada Twitter di @Pajak Sragen. Nah, sekarang kita tambah lagi dengan adanya podcast KP2 KP Sragen di Ngupas. Silakan diikuti YouTube kami di KP2 KP Sragen. Juga di samping itu Mbak Ponco, kami juga ada nomor-nomor layanan untuk melalui pesan WhatsApp ya. WhatsApp kami ada, misal Sobat Ngupas mau melakukan pembuatan kode billing. Kode billing itu pun bisa minta ke kantor KP2 KP Sragen melalui WhatsApp di 081 41 265 677. Kemudian untuk pendaftaran NPWP dan PKP ini pun kami ada konsultasinya, Mbak. Iya, keren. Untuk konsultasi NPWP dan PKP di nomor kami 0851 5895 5280. Lengkap sekali. Juga ada konsultasi SPT tahunan loh Mbak. Iya. Bingung lapor-lapor gimana? Konsultasi SPT tahunan kita gabung dengan permohonan Evin. Nah, itu satu jodoh. Ini di nomor 0851 5866 5280. Nah, ini juga yang tidak kalah menarik. Kami juga ada konsultasi di aplikasi perpajakan. Iya, Pak. Aplikasi kan udah sangat banyak. Sekarang kan aplikasinya banyak sekali. Iya, kami juga ada nomor layanan konsultasi di 0851 5877 5280. Mungkin nanti kita bisa minta Mas Ferry untuk memasukkan nomor layanan ini di deskripsi. Oh iya. Jadi nanti Sobat Ngupas nggak bingung lagi kalau tentang pemajakan. Iya Mbak Ponco, terima kasih sekali kesempatannya, dan terima kasih sudah memberikan penjelasan untuk Sobat Ngupas semua tentang pemindah bukuan. Kembali Sobat Ngupas, yang namanya manusia pasti ada salah. Demikian juga tentang pembayaran pajak, mungkin kita juga ada salah. Jangan khawatir, karena bisa dipindah bukan seperti yang sudah diutarakan Mbak Ponco di depan. Mungkin sampai di sini Mbak Ponco ya. Terima kasih sekali Sobat Ngupas. Sampai di sini perjumpaan kita bersama Mbak Ponco dari KPP Pratama Karanganyar. Ada salah kata, salah ucap, mohon maaf. Tetap mohon dukungan dari Sobat Ngupas untuk like, subscribe, komen, dan share buat saudara dan teman-teman apabila konten ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai di sini perjumpaan kita bersama Jaka dan Ponco dalam Ngupas Ngutoro Pajak saking Tlatah Sukawati, podcastnya KP2 KP Sragen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.